Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Untuk mengalami hal-hal yang terkait dengan kebudayaan, kita nggak bisa lepas dari yang disebut dengan praktek sosial. Jadi yang namanya kebudayaan tentu saja tidak dari seorang, tapi kemudian didukung oleh kekuatan-kekuatan sosial, kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan agama. Itu yang kemudian menjadikan kita itu sebenarnya menjadi kokoh. Dari ego, super ego, kemudian bentuk society, kemudian membuat custom, tradisi-tradisi, dan kemudian kita akan melihat sebuah culture. Dari culture itulah kemudian muncul mitos. Begitu kita semua tidak percaya pada mitos, maka kemudian akan diurai lagi ke dalam keyakinan ego personal, dan kemudian mulailah awal peradaban yang baru. Inilah yang kemudian kita bicara tentang kebudayaan, kesenian. Kenapa kemudian kita bicara agak lancang tentang kebudayaan? Bahwa kebudayaan itu bukan dari seseorang, tapi dari ego, super ego, dengan kekuatan-kekuatan sosial politiknya yang mampu menggerakkan society itu menjadi sebuah masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi besar. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta hidup dan kehidupan. Malam ini kita dipertemukan dalam sebuah perhelatan budaya sebagai penjaga ruh kebudayaan, maka yang disebut dengan kesadaran mendalam tentang makna kebersamaan itu menjadi penting. Karena kita tahu bahwa kebudayaan bukan satu orang, tapi kemudian sebuah society. Maka mereka lah yang kemudian membangun kebudayaan, membangun aturan-aturan yang disebut dengan custom, tradisi-tradisi yang kemudian dari tradisi kecil menjadi tradisi besar. Dari tradisi keluarga tiba-tiba menjadi tradisi sebuah klan, tradisi sebuah kampung, tradisi sebuah kota, kemudian menjadi sebuah negara, nation. Marilah kita mulai untuk menyadari dalam bentuk kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa kita hidup itu berdampingan dengan pribadi-pribadi yang lain, dengan ego-ego yang lain, dengan benda-benda, dengan gedung-gedung, dengan mobil yang selalu menderu. Dan kemudian jangan lupa kita juga selalu didampingi oleh sesuatu. Kita berjalan ada sesuatu yang menjalankan kita. Orang menyebutnya itu mungkin jin setan dan lain sebagainya, atau mungkin yang lebih besar yang disebut dengan Tuhan. Maka kemudian inilah yang kemudian menjadikan kebudayaan itu selalu dilengkapi dengan mitos, dan kemudian muncul etos-etos kerja yang luar biasa tentang kebudayaan, yang itu kemudian membudaya dalam sebuah masyarakat. Kehadiran kita malam ini di sini adalah dalam rangka bahwa kita sadar sejak-sadarnya bahwa gedung ini akan punya makna. Ruangan ini akan punya makna kalau kita hadir. Kalau dalam bahasa kita katakan praktik. Praptoing, artinya kita hadir di dalam gedung ini, dalam ruangan ini. Maka kita akan memaknai gedung ini, dan sekaligus gedung ini, ruangan ini akan memaknai kita. Oh, Cak Mei, dia seorang pemain teater yang luar biasa, yang dibimbing oleh kekuatan Marquesas. Salahnya ya suatu yang luar biasa. Artinya bahwa Cak Mei akan punya makna ketika gedung ini memberi ruang, memamai dia sebagai orang yang prapto, yang hadir di dalam ini. Artinya ada hubungan yang kait-mengkait antara benda-benda dengan manusia. Manusia memaknai sebuah ruangan itu akan memberi makna. Ada hubungan interaksi timbal balik yang disebut dengan saling memaknai. Kadang-kadang kita lupa bahwa gedung ini juga hidup, punya roh. Bahwa kita lupa bahwa kita ini punya roh.
yang disebut dengan hatman kalau dalam bahasa terdahulu, hatman. Hatman itu atmana itu adalah bagian dari serpihan-serpihan kecil dari para hatman yang disebut dengan Tuhan. Maka kemudian kita 1, 2, 3, 4 ini adalah para hatman yang kemudian saling memberi hidup, saling memaknai. Nah, itulah yang kemudian kita menjadikan kenapa kita punya adab dan peradaban di dalam ini. Dari komunitas terkecil kemudian menjadi sebuah klan besar, dan kemudian mereka membangun sebuah tradisi-tradisi besar yang kemudian menjadi bagian penting dari yang kemudian yang dinamakan state. Maka disitulah muncul satu hal yang disebut dengan politik. Bagaimana kita saling kuasa menguasai, menafsirkan kuasa, menafsirkan yang dikuasai. Maka disitulah kemudian itu muncul sebuah arus-arus besar di dalam kebudayaan kita. Arus besar itu kemudian ada yang bicara tentang nation state dengan politik birokrasinya. Kemudian ada kekuatan agama dan komunitas-komunitas kesenian. Kemudian ada kekuatan yang sangat luar biasa yang selalu mendorong kita untuk selalu bangkit. Kekuatan ekonomi. Oleh itu kemudian kita lihat ada mainstream kesenian, kebudayaan yang dibangun oleh negara yang kemudian disebut culture state, kebudayaan negara, kebudayaan nasional. Tapi jangan lupa bahwa kebudayaan nasional itu juga dibangun dari tradisi-tradisi besar komunitas adat dan keagamaan. Walaupun sekarang sedang digoncang oleh berbagai macam di media-media kita lihat pesantren dihancur, mendapat serangan yang luar biasa, kalangan pendidikan guru juga mendapatkan tamparan yang luar biasa, semuanya saling menampar. Nah, ada benih-benih peradaban baru yang dengan sangat pelan dan sangat evolusioner gitu mencoba menghancurkan mitos lama. Yang itu merupakan dasar-dasar dari peradaban terdahulu. Maka kata frase yang disebut dengan mulat sarimo angrosowani itu sebenarnya adalah bagian terpenting bagaimana kita memiliki kesadaran dalam bahwa kita itu saling memaknai, saling menghidupi. Bahwa kehidupan satu dengan yang lain ini adalah bagian yang saling menghidupi. Itulah yang kemudian disebut dengan kosmik. Kemudian kita membuat atmosfer kebudayaan, membuat atmosfer politik. Kebudayaan, walaupun dia menjadi ibu dari semuanya, tapi tiba-tiba saja kita bisa saja dilempar ke pinggir jalan atau dilempar ke pinggir-pinggir pasar. Atau mungkin satu saat kita akan dijunjung tinggi dalam puncak-puncak Menara Gading. Oleh sebab itu, ada beberapa sejarah tentang Mulat Sariroh Angrosowani. Ini sebenarnya adalah sebuah frase yang sangat luar biasa yang lahir dari peradaban Hindu dan Buddha di masa lalu, atau mungkin peradaban-peradaban sebelum agama Samawi datang setelah ada di dalam Kapitayan. Bagaimana sebuah pribadi, sebuah kelompok masyarakat membangun otokritiknya. Bagaimana dia harus berdampingan dengan ego yang lain, berdampingan dengan benda-benda, atau berdampingan dengan sesuatu yang tidak nampak. Baik, siapa itu yang tidak nampak? Mungkin iblis yang ada di dalam benak kita. Mungkin setan yang ada di dalam imajinasi kita. Itulah yang kemudian kita selalu memperdebatkan tentang apa yang kita raih dan apa yang mereka dapatkan dari kebersamaan itu. Itulah yang kemudian menjadi benih-benih pertengkaran, benih-benih persetauran, bersateru, kemudian dan yang lainnya. Dan kemudian kita menjadi tidak dalam keadaan baik sebaik-baiknya.
karena berbagai konflik, berbagai kontestasi dan lain sebagainya. Dalam frase Mulat Sari Rohang Roswani, kita dituntut sekaligus juga dituntut untuk apa sebenarnya? Untuk bicara kita bahwa kita sedang membutuhkan yang lain, bahwa kita butuh dimaknai oleh yang lain, tapi sekaligus juga harus memaknai orang lain. Maka kemudian dalam kebudayaan tidak ada satu kebenaran, tapi kemudian kita melihat juga kebenaran-kebenaran yang lain. Dalam kebudayaan kesenian, kita harus meyakini bahwa sebenarnya tidak ada kebenaran tunggal. Maka kita harus juga memperhatikan kebenaran-kebenaran yang lain. Kebenaran-kebenaran politik, kebenaran-kebenaran kebudayaan, juga kebenaran-kebenaran tentang agama. Itu yang kemudian kita harus mulai sadar bagaimana kita menyampaikan kritik, bagaimana kita menyampaikan otokritik terhadap diri kita supaya kita bisa membangun politik perhatian dalam sebuah masyarakat yang harmonis. Hal-hal tersebut kemudian kita berada dalam satu kondisi kita harus bersanding, kemudian bertanding. Pasti, kalau kita bersanding kita akan dipertandingkan. Maka kemudian yang namanya berseteru itu akan selalu ada. Persaingan itu selalu ada. Bersanding mesti bersaing dan kemudian akan bertanding itu yes, di mana-mana. Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik apapun. Kita tahu pada hari ini di Wonogiri tiba-tiba terjadi caro. Kita tahu tiba-tiba di Yogyakarta ada pengusiran. Kita tahu di mana-mana ada hal-hal yang kemudian itu sebenarnya tidak mencerminkan kesadaran bahwa kita hidup berdampingan dengan ego-ego yang lain, berdampingan dengan kebudayaan yang lain, berdampingan dengan sesuatu. Ini yang kemudian kita banyak lupakan di dalam konteks kehidupan bersama. Bahwa kita harus sadar bahwa kita hidup dalam satu kosmik untuk menciptakan atmosfer yang kemudian saling menghidupi. Bagaimana kita memaknai ruangan ini? Kalau saya mulai tahun 92 ini dengan Cak Mei, dengan Cak Bunjul. Bagaimana ruangan ini kemudian berkembang dan kemudian memberikan makna kepada teman-teman. Bahwa yang namanya kesenian itu bukan saja yang ditampilkan di atas pentas, tapi kemudian di sana ada bengkel-bengkel yang hampir selalu tafsirkan bahwa itu kumuh dan orang-orangnya egaliter dan sudah diatur. Halo, ada mitos dalam otak kita. Kalau menginginkan rumput yang segar, rumput-rumput yang manis, maka kita harus memelihara keliaran kita. Jangan lupa bahwa kuda-kuda yang liar akan menemukan rumput-rumput yang segar dan rasanya manis. Inilah sebenarnya yang menjadi daya hidup seorang seniman untuk menjadi selalu kreatif. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Terima kasih saudara-saudara. Kita belum selesai, kenapa mesti tepuk tangan? Masih panjang ya. Terima kasih. Artinya apa? Kita semua hadir di sini berusaha memaknai gedung-gedung ini, ruangan ini, dan memberi makna pada kita semua bahwa iso teko, aku hadir. Untuk siapa? Untuk gedung ini, untuk Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk Nusantara. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, entitas jiwa seorang seniman itu selalu ada kegelisahan. Akan selalu menyuarakan terkungkungan, ketertindasan, ketidakbebasan itu akan selalu digugatkan dalam bahasa yang santun dan indah. Saya rasa kehadiran kita di sini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kita memilih bahasa yang santun dan indah untuk menyatakan diri kita bahwa kita ada di antara gedung-gedung megah ini. Bahwa gedung ini juga bermakna bagi sebuah eksperimen. Baru saja Anda melihat adik-adik dari STKW dan BPSJS bagaimana mereka ini adalah sebenarnya spontan dan eksperimen. Tentang apa? Tentang vokal. Dari apa? Dari bahasa Jawa. Dari puisi jadi tembang, tembang jadi matram dan terus. Saya rasa
itu bukan sesuatu yang bagus, tapi ini penting. Sebagai sebuah benih estetika, sebagai sebuah benih ekspresi bagaimana kualitas itu dibangun, harus dilalui dengan bahasa habituasi dari tubuh kita. Jangan lupa bahwa kebudayaan tidak akan pernah bisa meninggalkan tubuh. Jangan lupa bahwa kebudayaan tidak akan pernah bisa meninggalkan lidah. Jangan lupa bahwa kebudayaan kesenian tidak pernah bisa melepaskan diri dari jentik-jentik jari kita ketika kita digelisahkan untuk menulis puisi, digelisahkan untuk menulis kritik dalam bahasa-bahasa kita semua. Jangan lupa bahwa kebudayaan mengentung tubuh kita untuk menggoreskan garis-garis, warna-warna, dan kemudian menjadi sebuah karya besar. Jangan lupa Bengkel Muda Surabaya, Balpem itu melahirkan Amang Rahman, melahirkan Krista Mustajab dan lain sebagainya. Semuanya tidak pernah meninggalkan tubuh mereka. Karena apa? Tubuhlah yang bekerja, perasaanlah yang kemudian memberi corak dan warna. Karakter-karakter itu. Ya apa sih arek Surabaya? Mungkin Surabaya tidak ada seniman besar, tapi mereka adalah pejuang-pejuang yang luar biasa tentang bagaimana memperjuangkan kebudayaan, bagaimana memperjuangkan kesenian itu tetap berlalu eksis dalam sebuah ruangan. Kita kenal ada 3 mainstream yang kuat di dalam kebudayaan kita. Negara dan politiknya, jajaran-jajaran birokrasinya, komunitas adat keagamaan, kemudian kekuatan ekonomi. Jangan lupa kita hidup dalam kosmik metropolis. Wahai, kenapa tidak sekali-kali kita juga tunduk pada regulasi pemerintah dan birokrasinya? Halo, sesekali-sekali. Wahai, untuk membangun proses nimba gening kita supaya mendapatkan perhatian mereka juga, dan kemudian membimbing kebijakan-kebijakan itu pada yang langkah-langkah yang benar tentang kebudayaan. Bagaimana tetap menghargai seniman-seniman, bagaimana tetap menghargai dan ruang-ruang untuk para pengamen. Kita lupa bahwa pengamen-pengamen di bis kota itu, di kereta-kereta itu yang kemudian kehilangan ruang sosial mereka adalah inspirasi yang luar biasa tentang kritik politik, kritik sosial yang luar biasa. Saya ingat ada sebuah narasi penting dari masa-masa kerajaan Singasari, para panji, para pangeran itu, mereka harus amen-amen. Mengamen dari pintu ke pintu untuk melihat cara ketawa rakyat. Apakah rakyat itu tertawa tertekan atau tertawa lepas karena kemakmuran? Orang bahagia, susah, akan bisa kita lihat dari senyumnya, akan bisa kita lihat dari ketawanya. Apakah dia mengejek, mentertawakan dirinya atau menertawakan orang lain? Maka kemudian tradisi amen itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Apakah itu bisa terjadi pada jajaran-jajaran birokrasi dan kemudian rekan-rekan kita, saudara kita yang duduk di kursi DPR dan MPR? Tidak semuanya. Mungkin 1-2 ada, mungkin 3-4 melarikan diri. Kita jangan pernah lupa bahwa yang namanya metropolis, harus ekonomi itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita harus mampu mempertahankan kesenian, eksperimentasi, kemudian karya-karya itu dengan kekuatan ekonomi. Kita tidak boleh melupakan bahwa kesenian, karya seni tetap membutuhkan yang nama cuan. Dia akan mendapatkan penghargaan yang baik kalau karya itu berkualitas. Untuk karya berkualitas itu butuh cuan. Bukan saja tubuh, tapi bagaimana kita membiayai sebuah lukisan, membiayai sebuah patung itu dengan modal yang sangat optimal. Bukan hanya pengorbanan, tapi membutuhkan kekuatan ekonomi untuk memberikan dukungan kita semua supaya kita mampu bertahan dan tetap mengembangkan diri, mengembangkan daya hidup kita, menjaga proses kreatif kita. Itu yang kadang-kadang kita abaikan, termasuk juga saya sendiri. Saya tidak butuh uang, katanya begitu, tapi jangan lupa bahwa uang memang tidak begitu dibutuhkan, tapi sangat perlu di dalam berkesenian dan berkebudayaan. Karena kekuatan ekonomi, politik, komunitas itu menjadi sangat penting di dalam berkarya
di dalam berkebudayaan. Oleh karena itu kita juga harus maklum kalau teman-teman kita menjadi komersial. Kita juga harus maklum saudara kita itu kemudian melakukan komodifikasi. Kita juga harus maklum kemudian kalau ada saudara kita harus mengabdi pada birokrasi. Maka marilah kita kembali pada spirit Mahatma, berjiwa besar. Sekali lagi berjiwa besar untuk menerima yang namanya perbedaan, keragaman. Bagaimana spirit itu muncul pada masa-masa yang lalu, yang kemudian bagaimana seorang pengamen mendapatkan 2 masa emas, 1 bilah keris, 1 lembar dodol. Saya rasa kita tetap ketimbang ketika harus kebudayaan yang kemudian menjadikan kebudayaan akan menjadi tak utuh, dan kemudian para budayawan, seniman itu bisa kemudian meraih kesejahteraan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.